Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Rahmasari dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi Islam dan ilmu pengetahuan yang terdiri dari 3 materi. Yang pertama yaitu hakikat ayat-ayat Allah. Al-Quran mengajak kepada manusia untuk merenungi berbagai kejadian dan benda-benda alam yang dengan jelas menunjukkan kepada keberadaan dan keesaan Allah beserta sifat-sifatnya. Di dalam Al-Quran, segala sesuatu yang menunjukkan kepada suatu kesaksian disebut sebagai ayat-ayat, yang berarti bukti yang telah teruji kebenarannya, pengetahuan mutlak, dan pernyataan kebenaran. Di ayat-ayat Allah terdiri atas segala sesuatu di alam semesta yang memperlihatkan dan mengkomunikasikan keberadaan dan sifat-sifat Allah. Mereka yang dapat mengamati dan senantiasa ingat akan hal ini akan memahami bahwa seluruh jagat raya hanyalah atas ayat-ayat Allah. Hal ini sebagaimana Allah telah menstimulus kepada manusia bisa melihat dan mempelajari alam semesta, karena dari sanalah Allah mempunyai kebenarannya kepada para makhluknya. Dalam firman-Nya, Quran Surat Yunus ayat 101. Yang kedua yaitu kesatuan antara ayat kauliyah dan kauniyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat-ayat melalui 2 jalur, yaitu jalur formal, yaitu ayat kauliyah adalah kalam Allah yang diturunkan secara formal kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ayat kauniyah adalah fenomena jalurnya tidak formal dan manusia mengeksplorasi sendiri. Al-Quran Al-Karim yang terdiri dari 6.236 ayat ini menguraikan berbagai persoalan hidup dan kehidupan, antara lain menyangkut alam raya dan fenomenanya. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menuangkan sebagai kecil dari ilmunya kepada umat manusia dengan 2 jalan. Yang pertama dengan at-tariqah al-jasmiyah, itu dalam jalur wahyu melalui perantara malaikat Jibril kepada Rasulnya yang disebut juga dengan ayat-ayat kauliyah. Yang kedua at-tariqah ghairul rasmiyah atau jalan tidak resmi, yaitu melalui ilham secara kepada makhluknya di alam semesta ini, baik makhluk hidup maupun yang mati, tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian jalan ini disebut juga dengan ayat kauliyah. 3. Yaitu interkoneksitas dalam memahami ayat kauliyah dan kauniyah. Secara garis besar, Allah menciptakan ayat dalam 2 jalan. Keduanya saling menegaskan dan saling terkait satu sama lain. Hal ini membuktikan bahwa kesempurnaan manusia untuk memahami keduanya adalah keniscayaan. Allah tidak hanya memberikan perintah untuk sekedar memahami ayat-ayat Allah berupa kauliyah, tetapi juga untuk melihat fenomena alam ini. Alam adalah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak tertuang dalam bentuk perkataan Allah untuk dihafal, tetapi alam adalah ayat Allah yang semestinya dieksplor dan digali sedalam-dalamnya untuk semakin manusia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berangkat dari kesadaran tentang realitas atas tangkapan indera dan hati yang kemudian diproses oleh akal untuk menentukan sikap mana yang benar dan mana yang salah terhadap suatu objek yang realitas. Cara seperti ini bisa disebut sebagai personalitas dalam ilmu. Sedangkan personalitas
itu mampu mengantarkan seseorang untuk memahami meta rasional sehingga muncul suatu kesadaran baru tentang realitas metafisika, yakni apa yang terjadi di balik objek rasional yang bersifat fisik itu. Kesadaran ini yang disebut sebagai transendensi. Firman Allah surat Al-Imran ayat 191. Bagi orang-orang yang beriman, proses rasionalitas dan spiritualitas dalam ilmu bagaikan kepingan mata uang antara satu sisi dengan sisi yang lain, merupakan suatu kesatuan yang bermakna. Bila kesadarannya menyentuh realitas alam semesta, maka biasanya sekaligus kesadarannya menyentuh alam spiritual dan begitu sebaliknya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.